Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 14 nomor 4. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Nomor 5. Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Rekan-rekan sekalian, ini luar biasa pentingnya untuk kita pahami struktur solusi atas masalah yang kita hadapi. Mengapa kita risau? Mengapa kita susah? Mengapa kita selalu dihimpit masalah, tidak sentosa batin ini? Penyebabnya adalah seperti ini. Kita mengerahkan segala daya untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita gunakan akal pikiran kita, kita gunakan hati kita, kita gunakan jasad kita, fokus menyelesaikan masalah. Itulah yang hari-hari kita lakukan. Padahal Allah tidak menyuruh begitu. Allah menyuruh kita ini taat kepada Allah, dan Allah yang menuntun kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kita tidak dituntut menyelesaikan masalah. Yang dituntut itu kita takwa kepada Allah, lalu Allah menuntun kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Surat At-Talaq ayat 2. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjamin rezeki dari tempat yang tidak diduga. Jadi sudah pasti ini. Jadi solusi itu tergantung takwa. Rezeki yang unpredictable, yang tidak diduga-duga, tergantung takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sempurna tawakal dicukupi. Jadi kecukupan kita bukan karena pintar, bukan karena kuat, bukan karena banyak teman, tapi karena tawakal. Inilah perintah Allah. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita jangan dulu fokus terhadap masalahnya, karena kita tidak tahu masalah yang sebenarnya, hanya duga-duga. Justru masalah inti kita adalah apakah kita sudah digolongkan ahli takwa belum? Apakah kita sudah digolongkan ahli tawakal belum? Itulah masalah. Nah, kita salah urus. Apa yang seharusnya tidak kita pikirkan, kita pikirkan. Hutang, rezeki, gaji, rumah yang belum dibeli, kendaraan, terus kita pikirkan. Tapi kewajiban kita kepada Allah tidak kita pikirkan serius. Ada di antara kita yang berpikir sangat serius supaya sholatnya khusyuk diterima. Apakah kita pernah berjuang mati-matian supaya sholat kita diterima? Apakah kita sudah berjuang detik demi detik kita penuh zikir? Jarang. Apakah kita sudah berjuang agar hari-hari kita tidak luput dari Al-Quran? Jarang. Jadi kita justru membaca yang tidak perlu dibaca, berpikir sesuatu yang tidak perlu dipikir, berucap sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Itulah masalah kita. Jadi bukan masalah keuangan, bukan masalah hutang, bukan masalah rumah tangga, nggak ada. Itu semua dapat. Mau Islam, tidak Islam, iman, ingkar, semua dapat. Bedanya ahli takwa itu oleh Allah dituntun. Boleh berpikir tentang rezeki, tapi yang harus lebih dipikir adalah
tentang kewajiban kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezekinya, makanan kebutuhannya. Allah yang menjamin rezekinya juga terhadap kamu. Surat Al-Ankabut ayat 60. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur halaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan kepada keluargamu supaya sembahyang dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami Allah tidak menuntut kamu supaya mencari rizki. Kami Allah yang menjamin rizkimu dan akibat kemenangan yang terakhir bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Jadi maksud tidak mencari rizki ini bukan diam, karena Rasulullah mencium tangan yang kasar karena sibuk mencari rizki. Tetapi seperti ini rezeki. Kita punya masalah kebutuhan. Pikiran kita jangan dulu ke sini, pikiran kita ke Allah dulu. Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberi rezeki. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Saya pasti diciptakan sudah dengan rezekinya. Allah yang membuka, menutup, melapangkan, menyempitkan rezeki hanya Allah, tidak ada selain Allah. Adapun makhluk hanya jalan dari Allah. Gaji salah satu jalan. Allah memberi rezeki lewat pintu mana saja. Bisa diduga, bisa tidak diduga. Ini penting. Akal kepada Allah, hati kepada Allah, fisik taat kepada Allah. Kalau urusan kita dengan Allah kita perbaiki, kita keluar. Akal bagaimana mencari, fisik bagaimana menjemput, hati tidak ikut. Hati tetap hanya kepada Allah. Sehingga dalam sebuah hadis dinyatakan, jikalau kamu bertawakal sesempurna-sempurna tawakal, artinya tidak ada selain Allah yang ada di hati, maka Allah akan menjamin rezekimu seperti burung yang keluar dari rumah dengan perut kosong, keluar dari sarang dengan perut kosong dan kembali perut isi. Jadi yang jadi masalah tuh kita jarang ke Allahnya, hatinya enggak ke Allah, ke makhluk atau kepada ikhtiar kita. Curiga ke Allah, bergantung ke makhluk ini yang membuat kita tidak termasuk di dalam kelompok orang yang bekal dijamin. Jadi Allah biarkan saja, kita tidak dituntun capek. Karena tidak dituntun seperti orang yang ke gunung tidak ada pemandu kemana-mana. Iya kalau ketemu, padahal sudah ada buah-buahan, sudah ada mata air, tapi tidak dituntun. Disediakan oleh Allah rezeki, tidak dituntun seketemunya. Jadi bukan tidak ada rezeki. Masuk ke hutan, makanan sudah ada, tapi tidak ada yang nuntun kemana-mana. Malah makannya juga buah yang beracun. Jadi nggak ada masalah dengan rezeki kita. Yang ada masalah dituntun tidak oleh Allah. Buah dari apa? Hati. Makanya jangan nyantel sama bos, sama gaji, tabungan. Nggak boleh dicantelin. Itu yang menjadi penghalang jaminan. Ini memang harus riadoh, harus latihan.